Ya, Kabar baik, Pak Soleman? baik sekali. Luar biasa. Waduh, kayaknya cerah ceria ini kelihatan ya. Harus ceria setiap saat. Ya, mohon maaf Pak, saya Hmm, agak prolog tadi belum kasih masuk Bapak karena saya agak, ya pembukaannya nggak agak apa-apa. ngomel-ngomel sedikit dalam duka. Memang perlu Ya, diomelin itu. ya oke. Pak Soleman, saya sebelum ini tampilkan pembahasan kita malam hari ini, saya tampilkan dulu thumbnailnya supaya Bapak lihat Hmm, yang saya sudah apa itu? buat dan saya minta persetujuan Bapak nih. Ya. Operasi Damai Kartens. Ya, Saya masukkan di bagian atas itu foto orang-orang hebat, ya, baik Kombes Faisal Ramadhani sebagai Kaops Damai Kartens. Di tengahnya sengaja saya apit dua polisi, satu panglima ini, Panglima Ishak Pangemanan, Maijen Ishak Pangemanan sebagai Pangdam hmm, 17 Cendrawasih, dan ada Kapolda Matius Fakiri. Jadi saya apit Panglima ini di antara kedua polisi yang luar biasa ini. Dan ada judul di sini Operasi Damai Kartens Papua. Dan di pojok paling sana yang paling putih kayaknya itu, yang di ujung kanan ini pembicara kita yang luar biasa, Laksamana Muda itu TNI bukan Purnawirawan. pembicara provokator. Oh bukan, baru kali ini ada pembicara yang mengaku dirinya provokator. Ini sangat sangat radikal ini. Oke, lalu di bawahnya Pak ada judulnya Soleman Ponto menyoal operasi gabungan TNI Polri. Pisahkan Ya, TNI dari Polri, tentara bukan pembantu polisi. Itu statement betul. yang Bapak sudah buat. Lalu Ya, di bawahnya ini ada kumpulan orang foto-foto ini mulai dari ujung ini yang baru memenggal 3 kepala. Dia mengakui 3 kepala polisi yang dia waduh, penggal katanya ini. Si bocor Koyomi dengan ini yang dikenal buas mereka ini, ya, yang pemerintah Indonesia sebut mereka KKB tapi mereka selalu klaim diri TPNPB OPM. Nanti sebentar kita bahas. Ini yang ini uh, Telenggen, Kagayak Lakagak Telenggen. Ya, lalu di tengah inilah Sebi Sambom yang top itu. Sebi Sambom juru hmm. bicara TPNPB OPM, dan di sebelahnya yang ini adalah yang merah ini Goliat Tabuni, jenderal besar yang sudah dikudeta oleh yang di sebelahnya Ah, ini, Wayomi. Ya, jenderal yang sekarang. Kalau saya dengar kabarnya begitu, saya ikut beritanya begitu. Lalu di paling ujung kudeta. inilah yang paling fenomenal, Brigjen Egyanus Kogoya yang sampai sekarang 6 bulan lamanya sudah menyandra Philips Martens, Oh, pilot yang Philips belum selalu. keluar-keluar. Belum Pak, Kirain 6 bulan sudah ini. kirain lah katanya mau dipenggal itu. Kok belum? Iya kan? Waduh, saya jadi speechless ini. Kalau begitu kita langsung aja lah. Saya sudah nggak bisa ngomong apa. Karena begini, di Kan bawahnya ini ada tulisan tetapkan KKB jadi TPNPB. Ini kayaknya pernyataan Pak Soleman Ponto, juga Ibu Koni Rahakundini bilang, tetapkan saja mereka KKB itu jadi tentara seperti yang mereka minta. Lalu gelar betul. operasi militer total. Biar Gitu. jelas kan siapa Biar pejuang, jelas. siapa biar jelas kalian. Nah, Biar supaya bisa jelas, nah, Bapak yang akan bicara, sampaikan. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Soleman Ponto. ya boleh Pak apa itu? Ponto, begini Pak Jenderal. Jadi ini kan jadi masalah karena ini ada personil TNI yang pernah tugas di Papua. Saya nggak boleh sebut nama beliau. Hmm. Beliau cukup mengeluhkan situasi yang sulit yang dialami di Papua. Karena apa? Mereka serba salah. Bahkan beliau mengaminkan setuju bahasan Pak Soleman Ponto waktu itu, yang berapa waktu lalu di Paradoks Papua. Karena mereka serba canggung, serba salah dalam mengambil sikap. Ya, kalau mereka di hutan mengejar KKB, mereka mau tembak salah,
mereka tidak tembak ragu, mereka yang mati. Dan Ya teman-temannya sudah betul. berapa yang gugur. Gitu. Dan dia bersyukur dia luput dari hal itu. Dan kemudian dia bersyukur lagi karena sudah tidak di Papua. Dan ini banyak yang terwakili oleh suara seperti ini. Dan mereka bertanya, sebenarnya kebijakan pusat, kebijakan Jakarta untuk operasi gabungan TNI dan Polri, ya, itu ada dasar hukumnya atau tidak? Karena mereka prajurit di bawah, Pak, bahkan sampai ke level Panglima tidak bisa koreksi apa yang menjadi kebijakan Panglima di pusat, di Jakarta. Nah, itu sebabnya dari perbincangan kami dengan dia, dengan beliau ini yang bercerita, dan apa yang beliau sebutkan, semacam kegamangan dalam melaksanakan tugas di lapangan, khususnya di Papua. Sehingga dia tanya, apakah tidak bisa kalau TNI dan Polri dipisahkan? Jangan ada operasi gabungan yang disebut dengan operasi damai Kartens. Karena kami yang jadi korban, polisi justru banyak aman gak jadi korban. Kami yang jadi korban, padahal kami diminta membantu polisi. Nah, bagaimana pendapat Pak Soleman Ponto dalam hal ini? Bagi dua memang orang dua itu. Hah? Iya bagi dua. Bagi duanya? Mana ada aturan tentara dan polisi digabung? Nggak ada. Nggak tahu itu siapa punya aturan bikin itu. Yang ada gitu. tentara sendiri, polisi sendiri. Tentara itu military operation, polisi itu law enforcement. Lah kalau digabung nggak tahu siapa yang suka kasih gabung-gabung begitu itu. Kan dulu kita pernah bilang kalau digabung-gabung begitu, maka dua-dua bingo-bingo yaki kalau orang sana bilang. Mau ditembak salah, enggak ditembak salah, akhirnya kena tembak. Karena apa? Jadi linglung. Iya. Ya itu kan sudah kita bahas berapa kali. Kepala batu orang-orang yang dikasih tahu itu mengerti apa enggak tahu, aku juga bingung. Iya, padahal kan sebenarnya konsep damai Kartens itu, kalau menghadapi kriminal, itu kan mereka yang punya urusan polisi ya, kalau saya nggak salah Pak, seperti Bapak pernah bilang. Nah, tentara hanya membantu. Mesti yang membantu itu di belakang yang dibantu. Atau Ya bagaimana betul. konsepnya? Yang bantu ya tidur dia. Nanti kalau perlu baru dipanggil. Kan memang begitu. Lah sekarang yang bantu di depan, ya bingung dia. Apa yang mau saya bantu? Apa yang mau saya kerjakan? Kan begitu. Nah, biar jelas mana itu kita punya paparan, biar enggak banyak tanya-tanya lagi orang-orang itu. Oh, iya. Ya Oke. kan? Oke. Jadi Bapak menghimbau supaya tentara dan polisi itu dipisahkan karena tentara bukan pembantu polisi. Itu Pak ya. Betul. Dan bagaimana dengan KKB sebelum Bapak saya munculkan ininya materinya. KKB itu biar saja tetap begitu dan urusan polisi atau harus dikeluarkan ya kepres? rubah. Enggak pakai kepres, itu pakainya kebijakan dan keputusan politik negara. Siapa yang keluarkan? Institusi mana yang keluarkan? Yang kasih keluarkan itu Menko Polhukam dan DPR. Orang dua itu. Oh. Udah. Bukan presiden. Presiden itu cuma 1 hari. Dua kali 24 jam berlaku kalau presiden. Tapi kalau yang lebih dari 20 kali 24 jam, Menko Polhukam dan DPR. Itu. Untuk penetapan KKB jadi TPNPB? Ya, betul. Lalu setelah itu operasi militer. Itu. Totally? Ya, totally. Ya, wilayah-wilayah tertentu saja yang di mana ada mereka kan. Enggak perlu dan seluruh Papua itu lah. menjamin tidak melanggar HAM ya? Oh tidak. Enggak ada melanggar HAM itu. Dari mana itu? Orang-orang yang enggak baca itu mungkin itu. Atau tapi enggak mereka mengerti bahasa Indonesia. Dalam kasus-kasus pembunuhan seperti yang mereka lakukan terakhir-terakhir ini kepada masyarakat, apa itu melanggar HAM dong? Enggak melanggar. Kalau yang dilakukan oleh siapa? KKB, TPNPB. Ya namanya saja kriminal, ya dia melaksanakan kriminal lah. Wajar aja. Oh, jadi mereka tidak kena pelanggaran HAM karena mereka kriminal?
Karena Bukan tentara. kriminal. Iya, kalau dia tentara baru itu pelanggaran HAM. Tapi kalau kriminal ya kriminal. Ya Jadi kriminal itu saja kejahatan kan. murni. Jadi Kejahatan itu murni. kejahatan murni. Iya, betul. Wow. Cilakanya kalau tentara yang tembak dia, tentara yang kena HAM. Itu dia. Itu dia, makanya bagaimana? Jadi dalam kondisi seperti ini TNI yang paling banyak dirugikan, begitu Ya menurut Bapak? betul, betul. TNI jadi bingo-bingo yaki, kalau orang sana bilang. Padahal sebenarnya mesti dalam status kriminal seperti itu yang Ya belum sudah dia punya tidur, Hah? biar polisi yang Mesti di muka. mestinya Kan, polisi yang di depan yang menangani iyalah, semua itu. Sampai iya. ke hutan menangkap Ya, mereka. ya kalau polisi ngapain kejar-kejaran ke hutan? Kalau polisi kan dia kalau polisi kriminal dia bikin surat panggilan kan kalau polisi itu. Sini kowe. Hmm. Kalau enggak datang ya tunggu nanti kapan ada pemaksaan paksa. Kan tidak perlu memaksakan diri dia ke hutan-hutan. Kalau ke hutan-hutan itu namanya raider. Ya tentara punya urusan kalau sudah lari-lari ke hutan. Nah, kalau mau tentara dipakai, bikinlah itu operasi militer. Jangan penegakan hukum tapi kejar-kejaran. Mana ada penegakan hukum kejar-kejaran. Penegakan hukum itu orang dipanggil baik-baik pakai surat datang ke kantor polisi. Kan begitu. Jadi mestinya sebenarnya itu ranahnya polisi tetap. Ya memang polisi. Selama dia tidak ditetapkan sebagai tentara, ya polisi lah. Tapi katanya polisi Loh, diragukan kemampuannya untuk mengejar TPNPB itu, lah salah KKB sendiri. itu. Ya kalau diragukan ya jangan pakai nama kriminal dong. Ganti nama. Oh, pemberontak bisa. Kalau sudah pemberontak levelnya Ya, sudah bisa. bisa. Kelompok pemberontak bersenjata boleh. Seperti di Aceh dulu ya. Iya. Itu baru bisa operasi militer. Itu baru boleh operasi militer. Ya, kalau sudah pemberontak. Oke, mungkin Itu. Pak Jenderal kita langsung tampilkan dulu materinya sebelum Ya. kita juga berdiskusi lebih jauh supaya kita diedukasi nih. Oke. Ini merupakan bahan Bapak. Silakan Bapak, saya pandu. Bapak tinggal bilang next. Ya, kasih besar dulu Dan, itu. Ya? Kasih besar. Sudah besar ini. Sebentar Belum, itu kan masih ada di bawah yang biar PowerPoint-nya keluar besar. Oh, begitu. Ada kotak bawah itu. Oh, gini. Itu dia baru. Nah, sekarang kan kita mesti bertanya dulu, ada apa sih di Papua? Yang jelas ada orang Papua kan. Iyalah. Oke. Lanjut. Sebentar. Kenapa balik lagi itu? Oke. Itu. Biar kelihatan besar. Di sini. Biar begini kan. Oke. Nah, itu kita bikin. Ada apa di Papua? Ada orang Papua yang jelas. Dan ada juga pendatang, Pak. Jangan lupa, nanti pendatang nggak dianggap bilang ada di sana lagi, aduh. Tapi kan pendatang bisa ada, bisa tidak. Kalau orang Papua pasti ada kan. Oh. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Papua. Ini ada lagunya nih, Pak. Papua. Seorang Papua. Itu lagu saya bikin, Pak, untuk persembahkan buat saudara-saudara orang Papua. Oke. Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil turun ke bumi. Itu dia. Nah, sepertinya kita mesti main gitar bersama, Mas. Bapak main trompet, saya main gitar. Dia ada apa? Nah, itu suruh jawab, baca. Pemberontak bersenjata, kelompok kriminal bersenjata, kelompok teroris. Nah, sadis banget ini, Pak. Loh, kan ditanya, apakah yang di sana ada pemberontak bersenjata, ataukah mereka kriminal, atau teroris, yang mana? Ini kan kita bingung-bingung yaki sendiri. Menentukan yang mana dari tiga itu yang betul. Yang ada kan? Oke. Nah, itu. Lanjut.
Bagaimana Oke, situasi di Papua saat ini? ya, lanjut. Tolok Nah ukur ini, apa? Atau landasan hukumnya apa nah itu untuk dia menilai yang kita semuanya? pakai itu. Apa itu Konvensi KJ? Jenewa. Oh, Konvensi Konferensi Jenewa. Jenewa 1949. Hmm. Undang-Undang 34/2006 tentang Bukan TNI 2006, salah tulis 2004 itu. 2004. Ya Ya, sudah, nggak diralat apa-apa. nanti terakhir. Nanti ralat. Undang-Undang 2/2002 tentang Polri. Ya, KUHP. Undang-Undang ya. 5/2018 tentang teroris. Yes. Undang-Undang 39/1999 Nah, tentang HAM. nah, itu semua yang dipakai untuk menilai Papua itu ada apa. Apa kurang lagi? Mau tambah lagi apa? Oh, jadi ini Nah, instrumen hukumnya untuk menilai iya, ya, ukurannya ya. betul. Ya kalau tidak pakai ukuran, masa pakai liter, kilogram? Oke, Pakai oke. undang-undang kan, aturan supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke? Ya, lanjut. Oke. Nah, Bagaimana situasi di Papua saat ini? hmm, Apakah ada yang namanya pemberontak bersenjata, penyebab konflik bersenjata? Apakah ada memang tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata oleh kelompok kriminal bersenjata, penyebab gangguan Kamtipmas? Apakah ada serangan teroris? nah, itu kan pertanyaan yang harus dijawab, yang Hmm, harus diukur. hmm. Lanjut. Pemberontak bersenjata, konflik bersenjata. Nah, kalau pemberontak bersenjata atau konflik bersenjata itu apa? Bagaimana dilihat dari aturan? Ya, lanjut. Kacamata apa yang dipakai ukurannya ya? Iya. Konflik Nah, bersenjata diatur pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Konvensi Jenewa 1949 atau yang dikenal dengan hukum humaniter. yes. Nah, itu kalau berbicara konflik bersenjata, itu ukurannya, aturannya.